Mengakhiri KTT G7 di Hiroshima, Jepang, Presiden AS Joe Biden kembali menegaskan komitmen teguh negara-negara industri yang tergabung dalam kelompok tersebut terhadap perang Ukraina melawan Rusia. The United States announced our latest tranche of artillery, ammunition, anti-tank weapons, and bridging equipment to help Ukraine succeed in the battlefield. G7 juga sepakat untuk memperketat sanksi ke Rusia setelah tahun lalu memberlakukan batas harga $60 per barel untuk minyak produksi Rusia. I think this year is the year of enforcement of those sanctions, as well as looking at what additional export controls could be put in place to ensure that Russia is not able to get the military capability and technology it needs to conduct its war. Dalam pernyataan pemimpin G7, mereka akan membatasi ekspor mesin dan industri lain yang bisa membantu Rusia dalam perang. Sejumlah upaya juga akan dilakukan untuk membatasi pendapatan Rusia lewat perdagangan logam dan berlian. Selain KTT G7, 4 negara yang tergabung dalam Forum Dialog Pertahanan Kuadrilateral The Quad juga melakukan pertemuan di Jepang mengikuti batalnya kunjungan Presiden Biden ke Australia untuk mengurusi plafon utang AS di dalam negeri. Jepang, India, Australia, dan juga Amerika Serikat sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang ketahanan kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan. Selain pemimpin G7, sejumlah pemimpin dunia juga hadir, termasuk Presiden Joko Widodo yang hadir dalam kapasitas Indonesia sebagai Ketua ASEAN. Pengamat menilai, selain stabilitas keamanan global, ASEAN butuh jaminan pertumbuhan ekonomi di kawasan. Misalnya yang waktu di KTT ASEAN Labuan Bajo kemarin dibahas adalah pemakaian mata uang lokal untuk transaksi-transaksi di dalam kawasan. Sementara dalam menghadapi sejumlah potensi konflik pertahanan di kawasan, termasuk Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan, sentralitas ASEAN sangat diperlukan. ASEAN di sini perlu untuk menekankan sentralitas ASEAN, ya. Seperti yang selama ini selalu dikemukakan oleh para pemimpin ASEAN, bahwa hal-hal yang menyangkut kepentingan regional itu diserahkan kepada ASEAN. Biden menyebut negara-negara G7 tak bermaksud memisahkan diri dari Tiongkok. We're not looking to decouple from China. We're looking to de-risk and diversify our relationship with China. That means taking steps to diversify our supply chains, and we're not dependent on any one country for necessary products. Dalam G7 juga dibahas kelanjutan dari Partnership for Global Infrastructure and Investment atau PGII bernilai lebih dari $600 miliar AS yang diluncurkan ke negara berpendapatan rendah dan menengah. Program ini digadang sebagai saingan prakarsa sabuk dan jalan milik Tiongkok. Demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA.